Action. Halo guys, welcome to Coach Amelia. Perkenalkan, panggil aja gue Amelia. Tapi kalau di IG sendiri gue biasa dipanggil Lova. Gue adalah pemilik channel ini, ya jelas. Sekaligus admin dari akun perjalanan mistis di Instagram. Alright, di video sebelumnya kita ngebahas soal Lenormand Under the Rose yang ada di sini. Nah, untuk video kali ini kita masih ngomongin Lenormand. Kebetulan Lenormand ini baru datang seminggu yang lalu, dan ini adalah Lenormand lokal bikinan dari Indonesia sendiri, yaitu lucu ya, sama saya juga suka. Ini adalah Prestige Lenormand karya Cisora dan Om Iyo. Ya, dia dapat kotak kayu seperti ini. Sedangkan ini adalah extension kartu tambahan lah istilahnya ya, yang juga gue beli dari Cisora. Alright, apa sih spesial dari Lenormand ini? Kenapa gue sampai ngebela-belain beli secara lengkap? Nggak, ini nggak promosi, ini emang pure review. Tapi overall emang gue tertarik banget dari bulan Juli, jujur aja. Dan baru kesampaian PO bulan Agustus, dan barang ini sampai ke gue bulan September. Yes, ini PO. Jadi emang barangnya nggak ada di stok, dan mungkin baru ada ratusan unit saat ini ya. Karena unit gue sendiri juga masih di bawah 100 angkanya. Alright. Kita mulai dari mana ya? Oke, extension tarotnya gue singkirin dulu ya, biar nggak terlalu penuh di layar. Oke, ini adalah Prestige Tarot yang package biasa. Jadi lo akan mendapatkan barangnya dengan seperti ini. Ya, dia dikasih pita kayak gini. Sebenarnya udah gue pakai, tapi untuk video ini akhirnya gue mengembalikan posisinya seperti baru. Jadi jika ini dibilang video unboxing juga nggak tepat, karena emang sebenarnya ini udah gue pakai selama 1 minggu lebih, dan setelah gue memiliki ini baru gue bikin reviewnya sekarang. Karena kalau gue cuma bikin reviewnya ini aja, menurut gue nggak lengkap. Jadi mending sekalian aja sama extension kartunya yang di sini. Jadi ini isinya ada 8 kartu tambahan. Nanti aku ceritain gimana pengalaman pas pakai kartu ini. Rasanya unik banget. Alright, jadi kita mulai aja ya. Ini dari bagian box utama. Jadi dia emang bahannya kayu. Kayu banget. Bukan kayu-kayuan ya. Dia bahannya kayu. Terus dicat coklat, sebetulnya coklat. Yang kalau kena cahaya agak-agak kehijauan. Dan agak-agak emas juga. Gue nggak ngerti sini bahan namanya apa ya, gold agak kehijauan gitu. Dan ini terlihat elegan ya. Mari kita buka ya, meskipun ini bukan unboxing pertama gue, but gue akan lakukan ini untuk kalian. 3, 2, 1. Alright ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak ditaliin, ini polos aja ya, simple bentukannya, polos aja dengan finishing yang lumayan rapi seperti ini. Yang bikin gue tertegun adalah ketika gue membuka kotak pertama kali, langsung wow, amazing. Kenapa? Oke, mari kita buka sama-sama. 3, 2, 1. Aku merasa seperti membuka harta karun. Right. Jadi pertama kali pas gue buka ini, rasanya itu wangi banget. Sekarang sih mungkin wanginya agak berkurang, karena emang kartu ini sering gue pakai bareng sama kartu gue yang Under the Roses sama yang ini, Little Princess. Ini adalah dari driver gue kalau untuk ngebacain orang-orang yang datang ke gue. Alright, jadi di dalamnya ini dikasih lapisan velvet lagi. Dia bahannya bludru ya, halus banget. Jadi kartunya nggak asal ngedoprak atau ngejeprok gitu aja. Ditariknya pun gampang karena di sini dikasih tali yang bisa
kalau ditarik lebih kuat, dia akan auto mengangkat si kartunya. Nah, yang paling gue suka adalah ini adalah Lenormand yang paling terniat yang pernah gue beli, terutama dari lokal. Dan di sini ada kata pembukanya, sambutannya. Dan kita pun dapat selenite di sini. Selenite ini BTW dia adalah batu untuk cleansing. Dia nggak bisa kena air. Batu ini nggak boleh kena air. Tidak bisa dicuci pakai air dan tidak perlu dicuci sebenarnya karena batu ini bawaannya memang positif dan memang bisa dipakai untuk cleansing. Gue salut karena Chisora dan Om Iyo berani kasih ini di kemasannya. Ini sangat berguna banget buat cleansing, nggak cuma Lenormand ini tapi juga kartu-kartu yang lain sebenarnya. Even ya gue cuma khusus pakai di sini aja. Ini dari awal datang sampai sekarang belum pernah gue lepas dari talinya. Nah, oke, kita buka sekarang ya, tanpa harus berlama-lama lagi berhubung ini sudah 6 menit. Tarik ke atas. Ya, begitulah pengalaman cara membukanya. Tarik ke atas. Kemudian angkat kartunya. Nah, ini adalah Prestige Lenormand yang setelah sebulan aku menanti akhirnya bisa aku pegang dengan bahagia. Pinggirannya emas. Emang berasa mahal banget sih. Berasa premium, finishingnya rapi banget. Dan di sini, di dalam sini ada tanda, maaf saya sensor, titit ada tanda keaslian kalau emang produk yang gue beli ini asli, yaitu nomor pembuatan kartu. Jadi kartu ini ada di urutan 97. Jujur aja, angka 97 ini bikin gue ngakak pas gue terima ini barang minggu lalu. Kenapa? Karena angka ini sama dengan nomor telepon gue khusus untuk yang konsultasi tarot, palmistry, dan juga supernatural. Biasanya mereka hubungin gue via nomor itu, dan nomor gue ada angka 9797-nya. Jadi pas ngeliat ini gue auto ngakak dan Chisora kaget lagi. Kenapa sih kalau kata Chisora gini? Kenapa sih kalau misalnya transaksi sama lo pasti ada aja aneh-anehnya. Sampai sekarang juga gue gak ngerti sih kenapa bisa gitu. Alright. Udah ya, ini aja ya kotaknya ya. Lapis velvet kayak gini. Kartunya kita masukin. Kok kartu? Selanjutnya kita masukin lagi. Kita taruh di sini, di sebelah dulu. Like this. Yes. Mari kita menuju ke kartunya. Pas awal gue terima, kartunya posisinya kan di atas kayak gini. Jika kita balik, kita akan melihat link, sebuah barcode lebih tepat ya. Barcode ini mengarahkan kepada ebook yang bisa kita download, dan menurut gue itu ebooknya lengkap banget. Jadi mereka nggak pakai guidebook lagi ya, nggak kayak Under the Rose yang masih pakai kertas. Jadi mereka pakai ebook. Ebook ini bisa kita akses menggunakan barcode ini, dan isinya lengkap. Jadi di situ yang gue inget adalah ada apa ya? Lupa gitu. Nggak. Ada biasalah kata sambutan. Terus makna per kartu. Dan yang paling bikin gue salut itu adalah dia itu memberi makna jika kartu A ketemu kartu B jadinya apa. Jadi dengan kata lain, contohnya nih, reader ketemu sama clover, itu ada maknanya, yaitu berita yang datang sangat cepat atau berita yang baik yang datang dalam waktu dekat, kayak gitu. Jadi Chisora sama Om Iyo tuh sangat niat menurut gue, karena di ebooknya sangat lengkap. Dari 36 kartu ini ditulis semua. Jadi misalnya di reader dia kasih tambahan, misalnya reader ketemu clover jadinya apa, reader ketemu mountain jadinya apa, reader ketemu tree jadinya apa, semuanya kelihatan kayak gitu. Jadi menurut gue bagi lo yang masih pemula banget untuk belajar Lenormand,
menggunakan Prestige Lenormand ini bisa jadi solusi. Karena ya itu, lo bakal digembleng dari ebook itu sendiri, lo bakal digembleng gimana caranya supaya bisa ngebaca Lenormand secara baik dan benar, meskipun pada akhirnya nanti kita bisa melakukan implementasi dan improvisasi yang jauh lebih rumit lagi. Karena cara baca Lenormand itu berbeda dengan cara baca tarot yang bisa satu-satu. Lenormand itu setidaknya menggunakan 2 kartu, baru bisa kelihatan detailnya. Untuk gue sendiri, gue prefer pakai 3 atau 5. 3 untuk yang simple, 5 yang ribet, 9 yang paling ribet. Alright. Tanpa harus berlama-lama, mari kita melihat bagaimana art dari Prestige Lenormand ini. Yuk, kita mulai. Ini kita taruh sini ya. Taruh sini aja. Alright. Readernya seperti ini. Jadi, dia menggunakan art yang vintage, kertas yang vintage, tapi nggak ketinggalan zaman. Jadi kelihatan unik gitu kalau dipegang di tangan. Cantik. Clover. Ship. Hose. Tree. Clothes. Snake. Jujur aja gue juga suka sama gambar snake yang di sini karena kelihatan banget agresif. Jadi kita bisa jauh lebih hati-hati gitu. Menambah kesan seperti itu. Coven. Bukit. Skype. Whip. Birds. Child. Fox. Beer. Stars. Stork. Dog. Sorry, tadi ada gangguan. Ini tower. Garden. Mountain. Crossroad. Mice. Tikus. Her. Ring. Book. Letters. Gentleman. Lady. Lily. Sun. Moon. Key. Fish. Anchor. Dan cross. Crossnya ini kelihatan banget ya, sedih gitu, kayak yang biasa ada di nisan. Jadi lebih berasa kalau dibandingin sama yang Under the Roses, dimana crossnya terlihat lebih positif. Kalau ini lebih ketara, berasa sedihnya. FYI, cross ini sendiri artinya bisa berita sedih, bisa juga takdir, bisa juga nasib. Cuma kalau di sini lebih berasa aura, it's sad. Abis ya, abis. Nah, di bagian belakangnya sendiri ini gambar pintu. Pintu apa jendela? Jendela. Awalnya sih gue anggap ini pintu, tapi seperti ini jendela. Ya. Terus gue ragu gitu. Alright. Awalnya sih pas datang ada sedikit kendala, dimana kartu-kartu ini cukup
agak rapet ya, mungkin karena baru jadi, tapi karena sering gue pakai sekarang udah enak banget, udah nggak rapet-rapet. Kemarin sempat harus gue lepas dulu 1, 2, 3 kayak gitu loh, mesti gue giniin dulu biar nggak rapet. Tapi itu emang biasa sih terjadi di kartu-kartu yang pinggirannya warna emas atau warna perak, karena waktu itu gue sempat bantu temen gue ngebuka Ostara, nasibnya juga sama, mesti di crack mesti digitu dulu. Jadi itu bukan sebuah kendala sih, asal lo sabar aja untuk awalan. Cuma untuk selanjutnya ya udah, kartunya bakal biasa aja kayak gini, nothing wrong. Nah, gimana kalau dikocok? Untuk dikocok ini rasanya enak-enak aja, nothing problem ya, ini ya masih enak-enak aja, nggak ada masalah. Makanya sama 1 minggu ini gue lebih sering pakai ini juga daripada Under the Roses. Moga aja nggak ngambek sih itu kartu. Tapi untuk case khusus tetap gue pakai Under the Roses, karena Under the Roses dia bagus buat romansa. Kalau ini kartunya lebih universal, ini bisa kemana aja cocok, bisa buat karir, kehidupan, asmara, masalah family, masalah sama seseorang, itu bisa. Alright, gimana kalau misalnya kita coba buat nge-sprit? Ini aku pinggirin dulu ya. Ini aku pinggirin bareng sama ini. Aku pinggirin dulu, biar enak, biar luas. Berhubung lapaknya tidak terlalu luas di sini. Oke, kita coba nge-sprit ya. Hari ini gue ngerekam video ini hari Selasa, tanggal 22 September 2020. Nah, coba apa ya enaknya? Kita ngereading apa ya yang simple-simple? Tunggu. Gue jauh lebih suka di sprit kayak gini, lebih simple narik-nariknya ya. Tapi setiap orang style akan ketemu kok. Style gue ini bukan sebuah patokan, setiap orang bakal ketemu, ada yang dikocok langsung jatuh, ada yang pilih bagian bawah paling atas atau randomly. Itu cara tergantung dari individu itu sendiri. Kalau gue jauh lebih suka yang seperti ini. Oke, apa yang bakal terjadi? Apakah bulan Oktober PSBB di Jakarta sudah selesai? Belum cuy, masih banyak masalah. Ya, masih banyak masalah. Keluarnya adalah whip dan cloud. Jadi kemungkinan PSBB bakal diperpanjang ya. Atau bisa jadi PSBB dibuang, tapi coronanya masih menghantui kita di Jakarta. Saya juga lelah sih sama corona. Kemana-mana jadi susah, di rumah terus. Alright, jadi begitu caranya. Kalau ini versi 2 kartu ya. Ada juga yang versi 3 kartu. Kayak gimana versi 3 kartu? Tarik aja satu lagi, konfirmasi yang terakhir. Anjing. Gue cut aja apa? Oke. Ya, ini adalah tadi gue tanyakan, apakah PSBB di Jakarta bulan Oktober selesai? Jawabannya ini. Web, cloud, COVID. Belum. Dan korban jiwa juga kemungkinan akan nambah, banyak yang berjatuhan. Dan gue harap sih semoga aja ke depannya corona bisa hilang. Jujur aja temen gue pun ada yang kena kan, dan itu gak enak banget. Untungnya dia selamat sih. Alright, jadi gloomy gini. Ini adalah main card. Ini main cardnya ada 36, seperti standar dari Lenormand itu sendiri. 36, beda sama ini ya. Ini kan ada 39 di review sebelumnya, ada 3 kartu tambahan. Kalau ini pure
36. Dan mari kita intip kartu tambahan ya. Jadi ketika gue terima, gue mendapatkan pouch warna hitam seperti ini, berisi 8 kartu di dalamnya. Nah, cakep ya, kayak gini. Agak nggak gitu jelas ya, harus agak jauhan. Jadi kartunya emang reflected. Yang kartu 4 ini dia bahannya agak beda, berasa kayak megang kartu bahan kulit. Sebenarnya kertas sih, cuma emang kualitasnya bagus. Ini kartu show, sebenarnya kartu show. Cuma karena gue pakai light jadi nggak terlalu jelas. Ini kartu angel. Tuh, kartu angel reflected ya guys, kayak gini. Jadi ada gambar malaikatnya dengan warna kuning yang lebih keputihan ya di sini. Jadi kayak mantul, lebih mantul. Terus ini Guardian. Guardian. Ini adalah doll. The doll. Terus 4 kartu tambahan lainnya adalah versi cewek dan versi cowok dengan umur berbeda-beda. Kalau gue sih suka mengkombinasikan, jadi gue ambil 2 di sini buat jadi parameter tambahan di sini. Biasanya gue gak nambah apa ya tadi. Biasanya sih settingan gue itu nambah nah ini old man sama woman. Jadi parameter lebih kelihatan mana tua mana mudanya, sama bawaan kartu yang gentleman dan lady. Oke, jadi ini ada kartu boy pasangannya, atau versi cowok yang lain adalah, versi laki-laki yang lain adalah old man. Terus di sini juga ada tambahan lagi woman dan old lady. Jadi parameternya bisa ditambah ya kalau kita mau ngebaca. Setelah kita sih sebenarnya, asal ini 4-4-nya jangan digabung masuk ke sini, itu nggak akan apa istilahnya ya, nggak akan bagus. Kalau gue jauh lebih suka nambah misalnya nambah yang ini sama yang ini buat memperbaiki atau memperdalam parameter. Jadi ketahuan misalnya seorang pria dia berani melakukan berbagai risiko untuk mencapai tujuannya. Nah, prianya itu akan jauh lebih ketahuan apakah dia masih muda atau sudah tua dengan kartu ini. Di tarot nggak ada. Di tarot nggak ada yang seperti ini. Makanya kadang-kadang untuk jejak kasus lebih asyik menggunakan Lenormand. Nah, terus fungsi dari kartu ini sendiri apa sih? Ini sebenarnya kartu untuk berbicara kepada soul kita, penjaga kita, malaikat kita, dan the doll atau spirit yang ada di boneka yang kamu miliki. Jika kamu punya, kalau nggak punya ya percuma. Gue sendiri sih nggak make yang ini ya, the doll gue nggak make, karena gue juga nggak nyimpen the doll. Gue nggak nyimpen, gue nggak punya boneka. Terus cara pakainya, kita bisa pakai 5 kartu. Dan harus digunakan sendiri. Lo nggak bisa ngebacain orang lain menggunakan 4 kartu ini, nggak bisa. Jadi ini adalah cara lo berkomunikasi kepada diri lo sendiri supaya lebih mudah, atau lebih tepatnya ke higher self atau higher self yang lebih tinggi. Nah, contoh deh gue, yang nggak apa-apa deh gue jadi tumbal ya. Cara bacanya begini. Ini soul ditaruh di sini. Ini nggak serius-serius banget sih gue baca ini ya.
Kan aib kartu gue ya. Aduh, malah kebuka. Alright, apa sih pesan dari diriku sendiri untuk aku saat ini? Kita pakai 5 kartu ya guys. Oke. Hati-hati, bakal ada sesuatu yang menerkam atau mengendap-endap. Ada masalah juga, oke? Terus perempuan, jadilah feminim. Gue anggap kayak gitu. Ya ini gak serius-serius banget sih. Oke, kita ambil lagi. Ini belum selesai, kita ambil lagi 2 kartu tambahan lagi. Bukit, ada kebaikan yang akan datang. Dan yang terakhir, Lili, teruslah mengembangkan diri, baik secara mental dan juga spiritual. Jadi kalau sebentar gue rapihin dulu, taruh sini. Kalau dilihat posisinya bakal begini. Licin. Oke, begini ya, posisinya begini. Jadi kita pakai 5 kartu, 4 parameter. Apa sih yang ingin dibicarakan soal kita kepada diri kita sendiri? Nah, jadinya begini. Jadi akan jauh lebih mudah jika ada kartu tambahan ini. Ini akan ngebantu sih, terutama buat kalian yang masih belajar untuk connect ke higher self atau highest, tapi belum terlalu connect. Cara ngambil pesannya kayak gini, cara narik pesannya. Tapi pastikan dulu kartu kalian sudah di barrier, sudah di shield, supaya nggak ada entity lain yang iseng. Ya, harus di barrier. Dan juga kartu-kartu seperti ini harus rajin di cleansing supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ya, itu sebuah kewajiban dari para tarot reader dan juga Lenormand reader sih. Alright, jadi gimana? Apakah kalian berminat menggunakan ini? Kalau gue sih jelas ya, gue bakal jadi ini sebagai daily driver. Karena ya cocok banget, kayak resonate banget sama gue. Terus ini juga udah dapat pembersih, apa namanya istilahnya, selenite untuk bersih-bersih, udah oke banget sih. Untuk ukuran bikinan Indonesia ini oke. Kalau luar negeri gue belum bisa komen karena Lenormand gue cuma 2 dan pernah pegang 2 Lenormand lain, tapi overall yang packaging yang paling niat tetap ini. Terniat udah gitu dong, terniat. Oke, mari kita rapikan lagi. Hup, like this. Lalu ini adalah kartu tambahannya, dan kita kembali masukkan lagi like this. Nah, itulah review dari Prestige Lenormand by Sora Tarot dan Om Iyo. Nah, gimana menurut lo? Gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih, gue suka banget. Tapi gimana menurut lo? Tulis di kolom komentar ya. Semoga review ini bisa membantu buat kalian, teman-teman yang lagi belajar mau baca Lenormand atau mau baca tarot, supaya bisa menemukan jodoh Lenormand dan tarot kalian. Karena kita nggak bisa memungkiri sih, mencari tarot dan Lenormand itu seperti jodoh. Karena pertama kita harus cocok dulu sama gambarnya. Kalau nggak cocok, kita akan sulit baca. Maka dari itu, gue sengaja bikin video di channel gue ini supaya kalian semakin mudah untuk menemukan tarot impian kalian. Terutama yang di Indonesia, karena kan kebanyakan review itu datang dari luar negeri. Alright,
segini aja video dari gue kali ini, karena udah cukup panjang ya, terlalu in-depth. Yes, terlalu in-depth kali ini. Nguploadnya bakal lama. Dan semoga ini ngebantu. Kalau suka, klik tombol like, jangan lupa subscribe. Dan juga kalau nggak suka, ya nggak apa-apa, dislike aja. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.